gitu. Jadi kalau aku mau usaha istilahnya, karena aku orangnya nggak enakan. Jadi ada satu bakat namanya harmoni gitu ya. Kalau dikasih konflik tuh aku agak menghindar. Itu bakat. Itu bakat. Misalnya aku berkonten nih, aku nggak ada tim, tapi aku harus konten karena ada klien, ada opportunity dari situ. Jadi ngambil yang paling gampang dan yang paling bisa aku manage terus. Udah gitu editingnya nggak mau yang ribet-ribet karena nggak bisa ngedit. Nah karena aku tahu gitu, secara source kayaknya nggak mungkin deh kalau tim sekarang hire, tapi pengen diminimalisir deh perfectionistnya misalnya kayak gitu. Bertahap lah. Bertahap gitu. Nanti. Jadi dimana pas udah tahu kita maunya apa, gimana ya cara jalan keluarnya kalau misalnya ini beneran mau dieksekusi gitu. Nah, Itu tau gak, gue udah jawab. Gue suruh cari tim. itu betul. Nah itu juga males. Tapi lo pengen kan? Pengen. Kayak ngerasa dokter gigi ini tuh jenuh banget gue gitu. Mungkin karena pas juga midlife crisis ya. Banyak loh mbak, 40 plus itu udah midlife crisis. Mandinya juga krisis. Percintaannya krisis. Apalah semua Everything kita gimana, ini. Mbak? Iya. Hai, welcome to Si Paling Podcast. Obrolan paling receh, paling random, tapi relate. Nah, seperti yang Inga bilang itu tadi. Ya. Gue setuju banget. Relate banget. Relate banget Iya. karena itu yang kita rasain ya sebagai seorang perempuan yang banyak maunya, banyak gayanya, tapi kayak udah gue nih udah cukup tua nih, Udah capek loh malu gue sebenarnya. gitu. Iya. Kalau dibilang Ngapain tuh sih gitu kan? kayak di persimpangan jalan nih gue mau jadi model nggak bisa ya kan, mau jadi business women capek ya kan, mau jadi apa lagi gitu. Terus Di rumah aja bosen, Iya. anak-anak udah pada gede, kayak istri udah bisa pejabat ngurus banget sendiri. kita kalau di rumah aja ya kan. Itu goal sih. Namanya perempuan itu pasti punya keinginan. Banyak keinginan. Kadang-kadang itu nggak bisa tercapai karena satu udah keburu punya anak, dua nggak bisa kita milih itu, kita harus kerja yang lain supaya bisa bertahan Betul, hidup. udah waktu saat itu mungkin nggak ada pilihan lain, cuman ada satu pilihan. Saya Lea dan semua yang saya katakan tadi itu yang saya rasakan. Itu adalah hampir refleksi semua perempuan. Semua Karena kan perempuan. perempuan itu perannya banyak ya. Sebagai ibu, sebagai anak, jangan lupa sebagai ibu tadi udah ya. Dan juga Gak apa-apa. ngurus diri Udah 40 sendiri. tahun lebih memang suka Iya, gitu. emang suka Kok kayak diulang-ulang, kok putus diulang-ulang. omongan gue. Nih, Supaya itu tidak terjadi, kita perlu bantuan profesional. perlu bantuan coach. Gue suka gaya lo itu. Perlu bantuan? Coach. Oke. Karena gini loh, kalau kita nanya sama orang yang nggak kompeten, temen kita tuh belum tentu oke loh ya kan. Terus dia ngarahinnya, udahlah kita nih udah tua, nggak usah ngapa-ngapain. bukan yang ngasih semangat tapi malah oh gitu ya udahlah gitu. Kali ini tenang, kita sudah menghadirkan coach. Bukan cuma coach lari loh ya, bukan cuma coach olahraga. Kita menghadirkan coach life Transition. Kamu nggak tahu kan apa itu? Aku juga nggak tahu sebenarnya. itulah Aku taunya gunanya ini perempuan kita kalau bertanya. diajak ngomong enak banget. Terus kayak semua masalah hidup kita tuh bisa terurai gitu. Kenalkan, Silahkan, wanita kenalkan. cantik Mbak Dea, apa kabar? Baik, Mbak Lea. Halo Mbak Baik, Dea, Inge. welcome to Si Paling Podcast. Terima kasih, aku sudah diberi kesempatan buat ngobrol-ngobrol di sini. Sebenarnya yang paling berterima kasih itu audiens kita. lah. Kita Iya juga, sih. kita juga. Iya, pasti. betul. Karena, gue benerin kepala dulu biar nggak puyeng, biar nggak berat gitu. Karena tadi kita bilang di usia 40 itu kan persimpangan ya Mbak Dea gitu. Dan Mbak Dea ini dengan segala talentnya hadir untuk membantu memecahkan masalah Amin. orang-orang yang mau berpindah. Tapi sebelumnya kita mau tahu juga ya nggak backgroundnya. Betul, kayak aku tuh bingung sebenarnya waktu pertama kali ini ada coach life transition
Ya gitulah ya yang lu bilang itu. Aku yang, hah? Sebenarnya apa sih Mbak? Iya. Jadi Iya. apa sih Mbak Dea? Life Boleh tolong transition dijelaskan ke coach, kita-kita apa yang sih? nggak paham ini Siapa nih. sih dia ini? Tiba-tiba Siapakah ada. dia? Siapa dia? Jadi perkenalkan, nama aku Siti Anida aslinya. Memang agak bingung Oke. ya dari Nggak Siti usah bingung. Anida. Aku juga namaku Ajeng, panggilannya Lea. Jadi aku dipanggilnya Dea. Nah, secara general tuh journey aku agak beda-beda tuh dari Oke. dulu gitu. Waktu awal-awal aku pernah jadi atlet, terus Atlet apa? atlet bulu tangkis Wah. waktu junior, Oke. itu udah gitu berpindah sempet nyobain beauty pageant Wow. gitu. Untuk menambahkan confidence Miss, gitu ya. Miss daerah mana? Coba Miss daerah mana? dada lambaikan Miss tangan. komunikasi, oh, bukan ya. Waktu Miss itu Kom. pernah masuk Miss Indonesia 2014 tapi zaman dulu banget. Nah setelah itu baru korporasi. Saya juga sempat masuk. Masuk aja terus keluar lagi. Nggak daftar juga nggak? Ingat yang enak dong mukanya, dijaga. Oke, ikut juga ya. Iya, terus? jadi abis itu korporasi lah gitu. Oh. Nah karena ada jadi Terjebak nggak tuh kerja kantoran? Tunggu, terjebak belum tidak kelar terjebak dia. ya gitu sebenarnya. Ada beberapa experience pro and cons lah gitu plus minus. Nah cuman karena ternyata pas aku pikir-pikir 2 tahun terakhir ini aku berpikir oh kayaknya transisi aku tuh banyak banget ya Itu dari udah mikir dulu transisi gitu. Mbak? Sempat kepikiran transisi Iya udahan? gitu. Nah Oke. udah gitu baru mulai ngecek lagi ini kalau misalnya aku mau sharing apa yang harus aku punya nih supaya valid gitu. Akhirnya ya 1 tahun terakhir ini menggeluti dunia self development, personal growth gitu sebagai life transition coach sama talent mapping practitioner gitu. Apa itu Mbak? Jauh ya. Bahasa apa Aku itu kalau buat gue? pusing. Kayak life transitioning and talent mapping. Iya, Apa sih, yang Mbak, itu, bikin Mbak? aku bingung juga adalah emang transisi hidup itu harus ada coachnya. Emang nggak Iya. bisa kita natural Iya. aja berpindah dari Bahkan gue gak situ. pernah mikir tentang transisi hidup. Iya kan? Jadi kayak mengalir aja. Padahal mungkin Kita sebenarnya- menganggap itu nasib, takdir ya kan? Ternyata enggak ya. Iya, jadi bisa tuh diatur Mbak. Coba-coba Mbak gimana? betul. Jadi sebenarnya tuh concern awalnya adalah waktu aku memutuskan untuk resign. Ya ini banyak lah ya teman-teman yang mencoba resign terus berubah mau jadi apa gitu. Nah, waktu dulu tuh ternyata aku banyak mengambil keputusan tuh influence-nya dari eksternal. Dikasih nasihat, udah Dea ini aja. Ya, seperti Dea ini orang-orang pada aja. umumnya lah. Betul. Nah, at some point aku mikir, emang Dea tuh maunya apa? Nah, dari situ sebenarnya. Oh, Dea tuh sebenarnya bisanya apa ya kalau nggak di kantor tuh Dea bisanya apa? Oke. Kan sempat dagang juga ya. Karena aku usaha sempat ya? jualan, Mbak Inga. Oke. Aku sempat mencoba usaha, tapi kok kayaknya nih agak burn out terus ya capek gitu, nggak ada rasa serunya gitu. Nah akhirnya nanya-nanya sama teman, searching di internet apalah itu, ketemulah talent mapping. Oh, jadi itu discover sendiri ya Mbak? Discover sendiri. Kayak lu nggak semua ingat tuh gitu, ada sesuatu dia cari sampai dia dapet, terus dia temuin itu hal itu sampai beres sampai dia dapat jawabannya. Kalau enggak dia akan cari terus. Plus udah gitu karena kebetulan tahun lalu udah mulai berkonten, jadi kan kenal sama teman-teman online yang di mana-mana gitu. Udah sempat ke switch, terus ada teman online yang bilang, Kak kayaknya kakak jadi talent mapping practitioner aja. Baru aku mulai dalemin lagi nih apa sih oke. gitu. Inspirasinya justru dari orang Dari lain. orang lain yang which is cuman hai Kak aku follower, iya oke follow back ya gitu aja. Jadi itu yang kayak oke kayaknya mengarahnya ke sini. Nah dari situ aku belajar dan aku menemukan jawabannya. Oh ternyata mungkin yang pas kemarin aku jalanin itu dari 100% diri aku tuh ternyata yang cocoknya tuh cuma 30%. Wow. Sehingga akunya ngejalaninnya sebagai responsibility aja, nggak ada Selama berapa kepuasan. tahun itu, Dea? Mungkin lebih mungkin waktu atlet. Jadi waktu atlet itu lucunya kalau orang tanya gitu ya, dia mau jadi apa atau enggak siapapun teman-teman dia akan jawab jadi juara Asian Games, juara dunia, ikut Thomas Cup, ikut Uber Cup. Aku nggak bisa jawab. Oh iya. Aku nggak bisa jawab Mbak Lea. Mbak Inga. Karena Aku ada baru keinginan. gitu. oke. Jadi aku ngobrol sama orang tua aku ya pada saat itu
kayak itu cita-citanya orang tuh. Iya betul. Dan oke. most Tanpa of emang- us tuh begitu. Kita nggak peka ya sama diri kita sendiri. Nah, sekarang itu. baru bisa flashback. Ternyata gue dari dulu emang nggak pengen. Nggak gitu pengen ya. jadi atlet atau ya mungkin nggak cocok Belum gitu, bukan nggak terlalu itu. into it Iya. gitu. Nah, Iya. setelah itu recall lagi. Sebenarnya aku tuh waktu pas ikut ke beauty pageant itu kan mengarah sebenarnya ya ke hampir beririsan. Itu aku seneng banget sebenarnya. Sampai kayaknya pengen deh coba gimana caranya jadi news anchor atau host gitu. Nah, tapi again ada kondisi kan pada saat itu kita harus cepet dapat kerja gitu kan. Kita harus bertahan tuh yang tadi Mbak Dea bilang. Oke, switch ke korporasi. Nah, pas korporasi pun ada posisi-posisi di mana aku ngerasa kayaknya aku ngejalanin ini bisa, cuman nggak excellence ya. Kalau selalu ada kayak something yang aku ngerasa ketinggalan dari orang lain. Itu sih. Jadi setiap appraisal tuh aku ditanya, "Dek, kayaknya kamu kurang ini deh." Oke. Gitu. Dan itu tuh susah banget aku improve. Kok gue nggak bisa ya? Nggak gitu. optimal jadi Nggak ya. optimal gitu. Nah, kalau mau meeting ada rasa deg-degan. Nah, itu yang akhirnya aku temuin tuh tahun lalu sampai ke pas usaha pun. Kenapa mungkin ketahuan, oh ternyata aku disuruh compare nih ya. Aku jualan frozen food ya. Aku sempat cerita sama Mbak Lea ya. Dulu tuh pengennya jualan frozen food karena lagi happening banget kan. Tapi kalau ada orang nanya, dia kalau aku beli di toko A sama beli di toko kamu apa bedanya? Aku nggak bisa jauh juga. Jadi apa sih dia ini sebenarnya gitu kan. sebenarnya nggak bisa, nggak cocok gitu Iya ya. gitu kan. Kok gue nggak bisa jualan ya? Gitu. Kok orang lain bisa, kok aku nggak bisa gitu. Oke. Nah, akhirnya pas abis aku ikut assessment, jadi kalau ikut assessment ini kita memang harus mengeluarkan segala kebiasaan dalam sehari-hari nih. Misalnya Mbak Inge dokter gigi gitu kan kebiasaan nih. Tapi itu dihilangin dulu kayak bener-bener aku tuh pengennya kayak gimana ya. Mbak Lea Sulit pun ya itu kayak ya. gitu. Iya, Itu iya. sulit kan. Karena itu. mesti jujur kan. Sungguh. Apalagi udah bertahun-tahun. Betul, kayak udah tertutup gitu ya mimpi dan karakter Yang kita tadi saya sendiri. bicarakan itu ya. Heeh. Ini cocok loh, relate juga sama Inga yang gini. Gue selain dokter tadi sambil nyetir, gue selain dokter gigi gue ngapain lagi ya enaknya Le? Coba lu pikir. Gue yang mikir, gue bilang ntar aja lu ketemu Dea, gue bilang gitu. Cocok nih, cocok. Terus Gitu. Oke, Jadi dihilangkan dulu. Kenapa akhirnya aku buy in sama konsepnya? Karena dia si konsep ini mengerucutnya tuh ke natural talents kita. Oke. Gitu. Karena kita suka lupa tuh kalau dulu tuh kita brojol istilahnya gitu ya. Jadi baby tuh sebenarnya kita udah kasih gift kan. Iya. Cuman pas kita dibesarkan itu Iya. kan ada yang sesuai sama Pengaruh. gift, ada yang beda-beda. Ini yang ada orang yang- bilang bakat ya Mbak, Betul, ya, yang nggak, bakat. yang udah naturally ada saat lahir itu bakat. Oke. gitu. Nah itu yang akhirnya kemarin, oh ternyata Dea itu begini, kalau mau kerja itu harus begini gitu. Jadi kalau aku mau usaha istilahnya, karena aku orangnya nggak enakan. Jadi ada satu bakat namanya harmoni gitu ya. Kalau dikasih konflik tuh aku agak menghindar. Itu bakat. Itu bakat. Baru itu tahu ada loh namanya itu gue, sebuah bakat harmoni. lah, harmoni. Iya, harmoni. Kamu bakatnya apa? Harmoni. Bakat apa itu? Tanya deh ya. Soalnya itu harmoni tuh di Jakarta. Iya benar. iya, iya. Ya, communication tuh bakat. Oke. Gitu. Seneng tampil. Itu bakat. Ada Itu namanya sih kita udah signifikan. Betul, itu tuh bakat gitu. Terus nah itu jadi sehingga kalau misalnya aku disuruh compare produk to produk yang literally sama, aku nggak bisa tuh bilang bahwa mendingan sama produk gue aja. Ini tuh lebih, aku nggak bisa ngemeng-ngemeng Tuh, yang jangan-jangan terlalu nggak jago jujur. marketing iya, kayaknya. nggak jago marketing. Jago jualan gitu. ya. Jago jualan. Jadi kalau misalnya mau mencoba untuk punya usaha, akan lebih enak jualannya jasa. Karena ada experience yang dijual. Apalagi kalau itu services gitu ya. Sama kayak sekarang nih misalnya aku sama suami lagi coba sama temen lagi coba kontraktor. Itu kan customize gitu. Orangnya mau apa, kita bisa kasih value apa. Nah, itu ternyata Cocok baru dari situ. ketahuan. Nah, itu aku Aja. ketemu sama semua orang, "Hayu deh yuk gua Happy jualan." ya, kayak oke. Berarti talent mapping itu, ini sepenangkapanku ya Mbak, mudah-mudahan benar. Itu adalah kita menemukan bakat kita yang dari lahir tadi itu apa, kemudian itu yang akan diasah gitu Iya. ya untuk jadi profesi. Jadi sebenarnya lebih cocok buat anak-anak dong, atau yang memang
mengarah mau kuliah. Kalau nggak salah start begitu, Mbak? 14 tahun ya, Mbak. Iya, start 14 tahun bisa, cuma sebenarnya lebih optimal tuh 17. Karena dia udah punya experience. Dia udah bisa milih, kayaknya aku nggak Iya, suka. dia udah tahu Aku ya. suka, Itu gitu. cocok. Nah, anak Cocok gue ini itu. mau gue masukin ini, Gue jadi juga nggak ada nih, tahun lagi depan. salah pilih jurusan. Kayak kita dulu Iya. disuruh ini Iya. ambil aja mau nggak mau. Kalau gue dulu milih Oke. kuliah, pokoknya Mbak, gue cepet selesai, gue nggak mikir pusing dan gue bisa gitu. Ambil tuh sastra Inggris. Cepet selesai nggak? Cepet loh. Oke. Jagoan saya. Mantap. Begitu udah selesai gue gini, kenapa gue kuliah kayak kursus ya? Itu doang yang ada di apa yang aku dapet gitu. Dan nyesel gue sekarang. Iya sih, ya ini cocok buat anak. Tapi Mbak Dea, kalau bagus nih buat anak-anak kita kan anak-anak biasanya udah remaja mau ke dewasa. Kalau buat kita Mbak yang udah umur 40 plus ini, emang masih berguna si talent mapping itu? Nanti hidup kita berantakan Berubah gara-gara yang kita udah tahu ternyata udah di itu, kan gitu. udah Kita kayak aku nih lakukan udah ini. puluhan tahun, mungkin udah 16 hampir 20 tahun nih jadi dokter gigi. Ternyata bukan di situ nih Iya, talent ternyata gue. cocok lo jadi foto model. Nah, masa iya aku switching, Mbak? Iya, nah itu tuh kan, nah itu sebenarnya agak relate sama si transisi itu kan, Iya. gitu. Jadi sebenarnya si talent mapping ini, kalau kita udah, kalau di mungkin buat teman-teman yang milenial lah ya, 30 ke atas, Iya. gitu, yang udah punya experience sebelumnya, udah punya planning, ini bisa dipakai buat gimana kita nge-adjust diri kita kalau kita di kerjaan. Misalnya gitu. Misalnya nih, oh iya, kenapa ya aku tuh misalnya kalau berhadapan sama, let's say kita satu tim gitu, kok kayaknya aku tuh nggak bisa ngomong terus gitu, atau enggak kok kayaknya aku terus yang dikasih kerjaan gitu. Nah itu tuh sebenarnya ada, oh ternyata mungkin kita tuh responsibility-nya terlalu tinggi sehingga di saat kerjaan itu datang ke kita jadinya komitmennya tuh di kita semua gitu. Nah, itu sebenarnya kalau untuk teman-teman yang usia 30, 40, mungkin sampai 50 lebih kepada pengelolaan diri. Oke, jadi belum tentu harus Belum switching tentu, ya. karena kan Bisa di- banyak faktornya. Iya, Gitu. betul. Bisa di karir yang sama nih misalnya, tapi mungkin caranya yang dibedakan. Betul. Oke, nah kalau misalkan udah nih tadi ngerasa aduh harus apa lagi, kayak ingat lah misalkan udah jadi dokter gigi kan nggak mungkin juga dia akan switch jadi reporter, penyiar radio atau apa gitu. Iya, Nyari sebenarnya dokter sih itu. udah kemarin tuh kepikiran Mbak, apa coba-coba bikin konten ya. Nah, Ya, bisa jadi nggak konten seperti kreator. itu? Tunggu dulu. belum ya? dulu. Kenapa? Oke, oke. Sudah dicoba. Ternyata kita tunggu. males. Kan gue bilang ke lu. Males nih Oh gue itu kalau masalah hidup lu aja sih, nggak gimana dia kasih solusi. Tapi gimana kalau kayak gini? Bukan, Mbak. Kayak Gimana, terus gimana? males kalau harus posting, harus upload, harus jawab pertanyaan orang. Kayak energi aku tuh udah habis untuk kerja Iya, karena di banyak yang pasien. diurusin Iya. kan. Itu tau nggak? Gue udah jawab. Gue suruh cari tim. Itu betul. Nah itu juga males. Tapi lo pengen kan? Pengen. Kayak ngerasa dokter gigi ini tuh jenuh banget gue gitu. Ini lagi. Dan kok makin kesini rasanya makin burn out ya gitu. Mungkin karena pas juga midlife crisis ya. Jadi Mungkin. kayak Banyak loh Mbak 40 plus itu udah midlife crisis. maninya juga krisis. Percintaannya krisis. Apalah semua Everything kita gimana, ini. Mbak? Iya. Gitu. Untuk kita crisis. yang midlife crisis ini advice-nya apa nih untuk talent mapping? Dia sampai Telat bingung. nggak kita? Iya, sampai bingung mana yang mau dijawab duluan. Banyak kan pertanyaan. Terserah, jawab aja kita dengerin. Kita coba. Kita coba. Ini satu-satu ya. Ini menarik banget soalnya Iya, ya kan? Mainkan nggak? Mainkan. Oke. Nah, itu yang sebenarnya yang concernnya Mbak Inge tadi gitu. Jadi kalau misalnya diturunin sama kita punya bakat naturalnya apa, tapi kita punya keinginan nih sebenarnya kayaknya sharing tuh seneng ya gitu. Kayaknya kita tampil tuh suka tapi nggak mau repotnya. Nah, somehow memang itu dia, tim tuh sebenarnya buat supporter kita. Begitupun kalau kita di kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya kita punya partner, kita punya suami gitu misalnya gitu. Oke, dia tugasnya apa, aku tugasnya apa gitu. Itu juga sama sebenarnya dengan gimana pas kita mau mencoba lakukan sesuatu tapi kayaknya udah capek deh kalau misalnya mau take sendiri, bikin skrip sendiri, dan kalau memang ternyata secara source memungkinkan untuk punya support di situ, Source-nya duit ya maksudnya ya. gitu, memungkinkan
apakah mau dicoba apa enggak gitu. Tapi again yang akan tersisihkan ya pasti ada waktu yang tadinya mungkin kita bisa enjoy sekarang mesti tetap shoot kayak gitu. Pengelolaan diri sama kita tahu limitationnya Mbak Inga ternyata kayaknya aku jadi talentnya ada aja deh gitu. Yang mikirin semuanya di belakang harus ada. Maunya enaknya aja ya gitu. Kan udah capek. Yang penting itu ada. Semua bisa gitu. Aku juga bengong dia ngeliat kita ngobrol gini. Capek aku ngobrol sama perempuan ini gitu. Enggak kok, aku seru. Aku enjoy banget gitu. Okay. Misalnya aku berkonten nih, aku nggak ada tim, tapi aku harus konten karena ada klien, ada opportunity dari situ. Jadi ngambil yang paling gampang dan yang paling bisa aku manage terus gitu. Si Dea ini ternyata juga senang tampil gitu ya. Jadi kontennya video talking head atau enggak reels, udah gitu editingnya nggak mau yang ribet-ribet karena nggak bisa ngedit. Nah karena aku tahu gitu, secara source kayaknya nggak mungkin deh kalau tim sekarang hire, tapi pengen diminimalisir deh perfectionistnya misalnya kayak gitu. Bertahap gitu. Nanti. Jadi dimana pas udah tahu kita maunya apa, gimana ya cara jalan keluarnya kalau misalnya ini beneran mau dieksekusi gitu. Nah, itu ini ya kerangka berpikirnya tuh kalau gue dengerin dari tadi tuh ada plannya. Kalau nggak gini, kalau nggak gini harusnya gini. Iya, jadi nggak susah kalau buat gue. Kenapa ya bisa sampai begitu? Di satu sisi ada orang yang bisa menyusun semuanya dengan baik step by step, sedangkan kita ketemu satu kendala aja kayak udah bubar semua. Itulah tadi gitu. yang dia bilang talent, bakat. Berarti memang bakatnya di situ. Oh iya, bakatnya dia gitu, tapi dia nggak bisa jualan. Iya. Kalau bakatnya Mbak Dea memang kayak bisa ngeplan. Iya. Dia sampai menurut aku ya Mbak Dea sampai bisa mengidentifikasi bahwa dia kok aku ini nggak cocok ya, aku ini nggak cocok ya. Itu kan self identification. Ya itu udah bakat. Berarti lo nggak punya bakat itu nggak? Nggak ada. Gue ngikut aja. Gue punya telat dikit banget. deh kayaknya. Oke. Gue telat banget kayak dulu tuh ngikut aja orang tua bilang ini pengen ini tapi nggak bisa ya sudah gitu. Baru-baru ini aja gue bisa mulai telat nggak Mbak? Enggak lah. Enggak ya. Tergantung, tapi ya tergantung nanti sebenarnya mau di kalau misalnya Mbak Inge misalnya sekarang kan sebagai dentist gitu ya. Tapi pengen sekarang ada si paling podcast nih. Gitu kan happy kan di sini. Nah, misalnya setelah ini mau ada satu lagi tapi jangan sampai bikin burnout. Nah, kalau emang itu mau dieksekusi berarti kalau di si paling podcast misalnya punya Mbak Lea gitu, partner yang apa jadi ya? partner gitu kan. Kalau di tempat lain siapa yang bisa support ya gitu. Tuh lo harus cari. Dan kalau emang mau emang harus dicari, dikeluarin kalau memang merasa bahwa itu bisa jadi warna gitu ya dalam keseharian gitu. Mbak Dea itu taunya itu karena ikut assessment itu ya. Berarti memang tahapannya kalau memang mau coaching sama Mbak Dea adalah assessment dulu, baru di mapping itu ya Mbak. Abis itu baru dikasih saran baiknya gini gitu ya. Dan nggak cuma buat remaja. Betul. Atau anak-anak 17 tahun, kita pun nggak telat ya Mbak, belum telat ya, bisa ya. Terus kalau emang ternyata udah untuk aku nih udah 40 plus, aku mau assessment, tahu ternyata talentnya ini, tapi nggak pengen transition, gimana Mbak? Atau dampaknya apa? Misalnya aku udah ikut mapping itu, tapi aku tidak siap untuk bertransisi, karena di usia segini kan nggak gampang ya bertransisi, banyak banget pertimbangannya. Bisa aku gunakan untuk apa di kehidupan aku ini, atau kehidupan perempuan-perempuan lain pada umumnya? Kita tuh kan kalau perempuan tuh paling dekat sama keluarga ya. Nah biasanya, jadi kenapa aku juga seneng sama si talent mapping ini, karena bisa dipakai untuk kita as a person dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita nih, termasuk pasangan, termasuk anak, termasuk keluarga. Gitu. Terutama kalau paling dekat mungkin keluarga inti ya, pasangan dan anak gitu. Karena misalnya biasanya yang di rumah itu kebanyakan kan suka dibilang gini, kalau cewek tuh ribet, kalau jadi ibu tuh kayaknya ngomel-ngomel terus gitu ya gitu. Bapaknya gini terus gitu. Tapi ternyata ada yang berbeda tuh. Ada yang bapaknya lebih empati, yang perempuannya lebih
saklek. Nah, jadi sebenarnya pembagian peran di kehidupan sehari-hari itu bisa dipakai. Dan itu yang kadang-kadang tuh orang belum nyadar kalau ternyata itu bisa diturunin gimana cara kita ngehadapin anak kita. Anak-anak. Gimana cara kita berkomunikasi sama suami kita. Oke. Gitu. Berarti nggak cuma in term of karir ya? Iya, Tidak. berarti bisa ya kita datang sekeluarga gitu, suami, istri dan anak-anak, ya kan? Nah, gimana bapak ini apa istilahnya, karakternya gimana, ibu gimana, dan anak-anak ini gimana gitu. Itu jadi mempermudah komunikasi dalam keluarga. Ya, Iya. dengan mengetahui diri kita sendiri ya. betul. Nah, ketika kita mau berubah, Mbak, biasanya kan yang kita pikirin tuh adalah kekurangan kita dulu. Iya bener. Kita bener selalu banget. fokus sama kekurangan kan. Nah, itu gimana caranya switch? enggak ya? Lo enggak ya? Keren Kekurangan berarti. orang yang gue fokusin. Hebat ya. Bukan kekurangan Kadang gue. kita mau mulai, misalkan mau buka usaha baru, bisa nggak ya gue ya? Ntar kalau ini gue siap nggak ya? Kayak gitu. Selalu negatifnya dulu gitu. Itu gimana caranya? Itu tuh kayaknya udah ini sih kalau misalnya aku belajar terus ngobrol gitu kan ya, lihat beberapa sumber itu kayak emang manusia tuh emang udah seneng banget sama yang jelek-jelek misalnya gitu. Itu tuh kayak lebih di validasi gitu Iya, karena oke. biasanya apalagi di Indonesia karena Iya. biasanya kita kalau punya standpoint sendiri suka jangan nggak enak gitu. Iya. Kalau kita tahu bahwa kita punya kelebihan ABC itu kan kayak diredam akhirnya Iya. kita fokusnya sama kekurangan Kekurangan. kita gitu. Enggak Oke. sih, gue Lo kelebihan enggak gue ya? tonjol kan malah Itu bagus. Itu berarti sebenarnya Mbak Inge tuh udah self aware juga gitu. Oh ya, kan Mbak Inge. udah capek-capek kan ya, harus dijual itu kelebihan gitu. Iya. Gak semua orang loh berpikiran seperti itu. Karena biasanya juga kenapa aku generalis tuh banyak banget tuh yang bilang gitu. Kenapa aku ini, kenapa aku itu gitu. Nah, akhirnya setelah kita tahu ternyata jadi leader misalnya dalam apa namanya in term of career, jadi leader yang straight to the point, tegas. Oh, itu tuh bakat ya. Itu bukan aku tuh galak aja ya. Gitu. Oh, itu bakat aku sih kalau galak Iya. itu. Aku udah menemukan itu sih karena Udah kayak tahu gini loh. sih itu. Iya. Begitu udah tahu begitu ketika aku memimpin gitu ya gitu. Terus aku lihat pemimpin lain yang gila ya, dia bisa sesantai itu menghadapi masalah yang sama. Sedangkan gue lebih memilih untuk ngamuk dulu gitu. Nah, di situ kadang-kadang gue ngerasa yang bagus yang mana ya? Itu kapan sih kita bisa tahu bahwa bakat kita itu bagus untuk dikembangkan atau lebih baik diredam? Itu kalau misalnya let's say udah assessment ya Mbak Lea. Oh, oke. Ternyata Mbak Lea ada bakat commander namanya. Orang yang punya standpoint sendiri dan dia berani konflik. Konflik in a good way ya, argumen gitu Iya, kayak iya. gitu-gitu. Terus dia communication-nya bagus. Mungkin Mbak Lea juga kayak gitu tuh karena communication bagus tuh, bakat communication tuh dia bisa mengutarakan apa yang ada di pikirannya dan Iya. biasanya keluar duluan. Iya. Gitu. Jadi kalau pemikiran ini gue harus ngasih tahu nih Iya, gitu benar. kayak gitu. Nah, Jadi kayak mulutnya duluan baru Baru dipikir. kepalanya. gitu. Salah ya? Tapi sebenarnya itu nanti akan dilihat lagi ke Mbak Lea misalnya role-nya tuh sekarang apa sih gitu ya. Oke, aku seorang ibu, aku seorang istri, aku seorang pekerja, aku punya usaha. Nah, kira-kira ada sesuatu nggak yang rasanya tuh harus di-adjust itu kembali lagi gitu. Oke. Karena tahu film Inside Out kan, si emotion itu kan kayaknya mereka kayak aku mau happy dulu, mau apa dulu, semuanya kayak bergejolak gitu. Nah, sebenarnya si bakat kita ini juga harus di manage. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya dengan tahu selain Mbak Lea punya bakat commander, bakat communication, itu Mbak Lea punya bakat apa lagi yang bisa ditonjolin? Oh, Mbak Lea itu ternyata orangnya cheerful banget, positivity. Oke, Mbak Lea positivity-nya biasanya ada di level berapa nih kalau sehari-hari atau pas dapat konflik misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa nggak si commandernya misalnya diturunin dikit, di balance sama positivity. Again, kita yang manage diri kita sendiri. Cuman at least kita tahu nih, kalau udah dikasih label gitu, Ya, biasanya kan kita lebih kayak, gampang. aduh gue tuh kayak udah mulai terlalu, aku tuh bakat pertamanya deliberatif. Oke, Itu apa itu? suka mikirin resiko.
Makanya aku senang. Mikir banget. Pantesan. Iya, makanya. Dia tadi kok bisa sih punya plan? Iya, iya, Berarti yang nggak kayak gitu nggak pernah mikir resiko. Nggak Emang bisa. nekat aja hajar. Kita nggak ada, kita. Makanya aku tadi bilang sama Mbak Lea sama Mbak Inge kan, aku seneng ngelihat teman-teman yang punya ide terus bisa eksekusi. Karena aku buat eksekusi tuh wah mikirnya gitu. Jadi Iya. di saat itu gimana ya caranya dia biar nggak terlalu mikir, cari support system, nyari hal yang paling gampang misalnya untuk dilakukan supaya aku nggak terlalu banyak mikir resiko misalnya kayak gitu. Nah begitupun misalnya Mbak Lea nih, komennya kuat banget nih. Nanti bakat yang lain adanya apa ya gitu yang bisa mensupport itu supaya terbalance gitu. Karena kalau enggak dia akan berdiri sendirian terus nggak bisa termanage. Ada nggak sih orang yang nggak punya bakat apa-apa gitu? Kayak di sini kurang, kayak semua kurang aja gitu. Ada nggak? Di bawah semua jadi Iya, pas pernah hasilnya nggak nggak ada. nemuin yang kayak gitu? Kayaknya nih orang Enggak nggak lah. punya semangat hidup gitu. Kalau bakat pasti nggak ada, cuman biasanya dari motivasinya itu sih. Bakat pasti ada ya Bakat Mbak. pasti Nggak ada. mungkin orang Karena itu lahir. gift ya. Pasti punya bakat. Tapi Itu yang harus digali. motivasinya. Dan nggak telat buat Benar. kita. untuk Oke, gali. jadi langkah awalnya adalah assessment dulu. Assessment. Ikutin tesnya ya. Ikutin Mungkin kalau tesnya. untuk audience, untuk wanita-wanita Pendengar yang lagi nonton pengen tahu, nah nanti bisa. kita ikut. taruh di mana nggak? Di sini apa di sini. sini? Di sini ya. Ya, di mana-mana ya. Kita Ini kasih ada nomornya. IG-nya Mbak Dea, ada kontaknya Mbak Dea. Nanti Ya. bisa hubungin Mbak Dea untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang talent mapping. Mahal nggak sih talent Oh, mapping itu? Mbak. Talent mapping itu kalau talent mapping itu kalau sama aku di 429 Oke. itu. Jadi aku udah kasih 429.000 Mbak. 429. Ya ampun. Lu bisa 10 kali. Sangat terjangkau sih itu kalau gue Bisa kata kan? ya. Ini jelek hasilnya Mbak, ulang lagi. Ulang lagi, jelek ulang Mbak. Bisa sampai 10 kali nggak? Itu buat assessment Mbak Dea. Assessment Nanti dan udah dapet- sekalian udah dapet- dijelasin iya, ya. udah dapat one on one. Online, offline Mbak? Online so far sekarang banyaknya online. Online ya. Biar Jadi lebih nggak gampang perlu ngaturnya. khawatir tentang tempat dan sebagainya. Kita bawalah anak-anak kita itu. Itulah Iya, ayo Remaja-remaja bareng-bareng yang semuanya mau yuk kuliah. kerja-kerja. Suami-suami kita itu kita bawa semua. Kalau itu mungkin agak sulit ya. Tapi ini emang fun fact sih. Jadi ada beberapa klien laki-laki ke aku itu selalu di-influence sama istrinya. Dia itu kayak butuh Ya sebulan, jelas lah itu. 2 bulan. Mana ada lah laki-laki yang mau dengan sukarela self assess. Karena mereka ngerasa nggak ada masalah sama hidup gue. Itu dia. Istri gue masalahnya gitu kan. Apa sih? Iya. Gak ada Itu lucu apa-apa banget. loh di hidup Iya, emang ini. Kamu nih kebanyakan drama. Kamu aja yang repot. Aku mah santai. iya, bener Padahal kerepotan kita itu gara-gara dia santai. Betul. Tas dulu dong. Aku boleh Tas juga nggak sih? Ya, ya, Gitu. ya. Oke. Itu lucunya kalau di kalau di pasangan itu, misalnya gini. Ada namanya bakat analytical. Dia itu suka sama fakta. Dia itu logis, realistis. Nah, banyak laki-laki tuh banyak di situ kuatnya gitu. Ketemu sama Padahal dia perempuan ya. Berarti Which is kelaki-lakian lo lebih besar. lebih logis mungkin ya gitu Mbak Inga. Ketemu misalnya sama istri yang dia itu lebih kepada perasaan. Jadi dulu tuh aku kira yang namanya laki-laki selalu berpikir logis dan perempuan selalu pakai perasaan itu kayak udah given aja gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Ada juga yang tadi aku bilang, ada juga seniorku di praktisi juga, dia lebih empati dibandingin istrinya. Istrinya lebih dok gitu. One in a million ya itu. Iya gitu. Jadi pembagian perannya di switch gitu. Gue punya ide baru nih jadinya. Ini untuk pasangan-pasangan yang mau menikah, lo harus ikut ini. Kemarin ada yang mau tunangan. Akhirnya nggak Aku jadi ya? boleh. Karena dia tahu, kamu tidak cocok untuk aku. Gitu. Nah, kenapa akhirnya si komunikasi itu tuh buat pasangan jadi penting, karena biasanya teman-teman yang analitikal, dia kalau nanya tuh nggak bisa satu kali jawab. Aku Mbak ingin nanya aku, dia kenapa ya? Kok datangnya telat misalnya gitu. Ya Mbak, macet di mana? Oke. Macet di Ampera. Kenapa macetnya? Terus atau enggak? Oh gitu. Kok lu nggak update status kalau tadi macet? Buktinya mana? Gitu. Karena teman-teman yang analitikal tuh perlu bukti nih, why kejadian ini tuh happen. Nah, kalau ketemu sama
teman-teman yang pakai perasaan, dia kan kayak, kok aku diintimidasi Iya, ya aku sama Mbak Inge. tertekan Aku loh. tertekan Mbak ngobrol ini sama Mbak jahat Inge. loh sama Kok nggak aku. percaya sama Oke. aku. Padahal iya. Mbak Inge nggak percaya, bukan nggak percaya sama aku, cuman Mbak Inge itu bawaannya perlu dia. buktinya gitu. Kita butuh satu episode Gila. lagi ya. Nggak habis-habis. Khusus untuk ini ya. Kayaknya gue butuh sesi khusus habis ini ya Mbak Dea ya. Tapi pusing nggak ngadepin segala macam masalah orang? Enggak ya, karena tadi apa tipenya Kan Mbak? itu tadi deliberasi. Deliberation. Deliberator. Ya itu. Menganalisa gitu ya. Aduh keren banget Mbak. Terima Kita kasih. bersyukur Saya- banget. Aku bener-bener dapat insight baru yang nggak pernah ada di Semoga pikiran ya. gua selama ini dan of course aku Kamu akan sehat-sehat mencoba. terus ya, Iya. supaya kamu bisa sama-sama. membantu banyak orang. Terima kasih sama-sama Mbak Inge, Mbak Lea. Semoga Oke. bisa memberikan insight, informasi baru buat teman-teman Amin. Shipaling Podcast. Iya. Keren banget. Oke, jadi kita harap juga teman-teman bisa dapat insight baru dan kalau mau assessment sama Mbak Dea nanti Iya. kita kasih kontaknya ya. Dan Boleh. menurut aku sih ini super berguna. Betul, jadi apapun langkah yang mau kita ambil, kita harus cek dulu kita nih plusnya apa, minusnya apa. Jadi kita nggak Ya, salah jadi nggak kayak langkah. kehilangan arah dalam hidup. Terima kasih banyak. Makasih Mbak Dea. Tetap semangat Udah menjalani datang hidup di Mbak Dea. sini. Thank you. Sukses selalu. Akhirnya aku Inge Dan pamit. saya Lea. Aku Dea. Bye.